lama kita nggak punya ibadah sore, kita bisa mulai lagi ya. Saya percaya Tuhan baik, Tuhan punya rencana atas hidup kita maupun ibadah sore ini, sehingga kita bisa menjangkau jiwa-jiwa yang nggak bisa punya alasan lagi, bisanya sore ya kan? Ya baik Bapak Ibu sekalian, Gembala senior kita Pastor Lukas Kusuma, tentu saya harus berterima kasih kepada beliau dan juga para leader di tempat ini yang telah berkenan untuk mengizinkan saya buat berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Ya, tema tahun ini adalah tahun penuaian ya. Nah, hari ini saya sudah menyampaikan dua tema. Tadi waktu ibadah pagi saya menyampaikan bahwa kedewasaan itu adalah kunci pemulihan dan tuaian ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengikutinya melalui YouTube channel dari Gereja BMC Philadelphia. Nah, pada session yang pertama saya sampaikan juga bagaimana Tuhan pulihkan saya, yang mana beberapa waktu yang lalu, maaf, saya ini sampai buang air kecil berdarah-darah yang belum pernah saya alami sebelumnya, keluar keloknya dan lain sebagainya. Tapi sebelum saya berangkat ke sini 5 hari yang lalu, saya sudah di MRI dan juga diperiksa dengan kamera dan lain sebagainya, dimasukkan ke dalam tubuh saya. Semuanya oleh anugerah Tuhan sembuh, bukan karena kebaikan saya, tapi karena bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkannya ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihatnya dari ibadah yang pertama di YouTube channel. Dan di situ saya sampaikan bahwa yang jadi masalah kenapa kita menuai, karena kita kurang dewasa atau belum dewasa. Tuaiannya itu sudah ada, tinggal masalahnya karena kita belum siap, karena kita belum dewasa, maka kita nggak menuai ya. Nah, yang kedua, dalam ibadah yang jam 10 saya sampaikan bahwa kedewasaan itu adalah kunci penuaian dan finishing well. Dalam ibadah kedua tadi kita belajar dari seorang anak kecil, yaitu berusia 7 tahun, namanya Yoas. Umur 7 tahun, dia diangkat oleh Tuhan sedemikian rupa menjadi raja di Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem, dan dia memerintah selama 40 tahun. Dia memulai dari Sero, ya, dari Sero kemudian menjadi Hero. Ya, tetapi kemudian sayang sekali di tengah-tengah kejayaan, di tengah-tengah berkat yang dia terima dari Tuhan, akhirnya karena kesalahan, dia salah dalam melangkah, akhirnya dari Hero menjadi Sero, sehingga waktu matinya itu mati amat sangat tidak terhormat. Dia mati di tempat tidur, dibunuh oleh para pegawainya, dan dia meskipun raja yang hebat 40 tahun memerintah di Yehuda, dia tidak boleh dimakamkan di makam raja-raja. Kenapa? Karena dia dicap sebagai penjahat ya. Dan sore hari ini kita akan belajar satu tema yang lain, yaitu kedewasaan yang mengubah dunia. Bersama saya ucapkan kedewasaan yang mengubah dunia. Percayalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita menjadi dewasa, tadi saya sampaikan begini, bahwa kedewasaan itu bukan diukur dari usia. Kalau pemerintah negara memberikan ukuran bahwa seseorang dewasa, misalnya di New York itu 18 tahun, artinya umur 18 tahun sudah boleh menikah, sudah boleh ikut pemilu, sudah boleh punya SIM atau driver license ya. Tetapi untuk beli alkohol di New York itu harus usianya 21 tahun dan harus menunjukkan ke ID-nya ya. Jadi agak rancu tentang kedewasaan. Tapi tadi saya sampaikan bahwa kedewasaan itu menurut Alkitab juga bukan diukur berapa lama kita menjadi orang Kristen, mengenal Tuhan, atau berapa banyak kita baca Alkitab, atau berapa banyak kita hafal Alkitab.
Kedewasaan itu diukur menurut Alkitab yang merupakan ayat emas kita untuk bulan Agustus yang diambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Itu kedewasaan diukur dari cara berbicara, cara berpikir, dan cara merencanakan atau berencana. Ya, anak-anak cara berbicaranya, cara berpikirnya, cara berencana beda banget dengan orang yang dewasa. Maka itu diajarkan oleh Alkitab, untuk kita menjadi orang yang dewasa, kita harus berhenti, ya. Harus berhenti dari cara berbicara seperti kekanak-kanaan. Kita harus berhenti cara berpikir seperti kekanak-kanaan. Kita harus berhenti dari cara berencana seperti rencana anak-anak. Anak-anak punya rencana beda dengan orang yang sudah dewasa. Dan kalau bicara berhenti itu bukan hal yang susah, Bapak Ibu sekalian. Berhenti itu bicara soal mau atau tidak mau. Ya, teman saya dia adalah perokok yang berat sekali. Dia merokok bisa sehari berapa pak katanya, ya kan? Tetapi ketika dia memutuskan untuk berhenti, ya langsung berhenti aja. Sekonyong-konyong mendadak sontak hari itu dia berhenti. Tapi saya juga ketemu dengan teman yang dia bilang, doakan Pak ya, saya mau berhenti rokok, udah bertahun-tahun saya nggak bisa berhenti. Saya bilang, kamu nggak niat untuk berhenti ya. Saya ini drunken master, tukang minum Bapak Ibu sekalian, karena bapak saya tukang minum. Jadi sejak saya itu SD kelas 6, itu saya udah kenal dengan namanya minum-minuman keras. Karena tiap hari bapak saya minum mabuk, jadi saya diam-diam ya kan, kepingin nyicipin ya kan. Dan diam-diam setiap hari saya minum minuman apa yang diminum oleh papa saya. Tetapi ketika saya ngalami Tuhan, saya bilang saya mau berhenti. Ya hari itu sekonyong-konyong mendadak sontak juga berhenti ya. Jadi itulah berbicara tentang kedewasaan. Nanti bisa dilihat dalam YouTube channel Ibadah Pertama dan Kedua. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang kedewasaan yang mengubah dunia. Kalau Bapak Ibu menjadi dewasa, pertama yang akan berubah itu adalah dunia kita sendiri. Yang kedua, ketika kita menjadi dewasa, percayalah, dunia di dalam lingkungan kita pasti berubah. Ya, kalau kita menjadi dewasa, bahkan nanti bisa skupnya lebih besar. Ya, kota di mana kita tinggal akan berubah. Bahkan kedewasaan itu bisa mengubahkan yang saya berjudul itu dunia yang sesungguhnya, dunia yang luas. Mari kita buka dari Alkitab kita, Kejadian pasal 39 ayat 2 dan 3. Kita akan belajar dari seorang anak muda yang berusia 17 tahun. Usianya berapa? 17 tahun. Namanya adalah Yusuf. Di sini saya beri judul bahwa Yusuf dewasa dalam penderitaan. Ayo kita baca bersama-sama ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan ayat yang keempat. 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah dia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ada dua kelompok manusia. Yang kelompok pertama itu adalah manusia yang memberikan energy giver. Bersama saya ucapkan energy giver. 2, 3, energy giver. Yang kedua adalah manusia yang melepaskan energi sucker. Bersama saya ucapkan energi sucker. Energi sucker. Apa sucker? Itu menghisap, ya, menghisap, ya. Itu sucker, ya.
Kalau kita ketemu dengan orang yang punya energy giver, kita selalu kepengen dekat dengan dia. Sebab ketika kita ketemu dengan orang yang energy giver, maka kita itu dibangun, kita disegarkan. Kemudian kalau kita susah bisa mendapatkan penghiburan, kalau lemah mendapatkan kekuatan. Dan kita seringkali diam-diam merasa tertempelak sehingga kita kepingin untuk memperbaiki kehidupan kita lebih dan lebih lagi. Amen. Itu ketemu dengan orang yang namanya energy giver. Kemudian kalau berpisah kita bilang gini, aduh kok cepet sekali waktunya aja kan, bisa lebih lamaan lagi nggak ngobrolnya. Tapi kalau ketemu dengan orang yang energy sucker, aduh capek Bapak Ibu sekalian. Seperti seorang petinju meninju apa itu, ruangan kosong atau meninju tembok, meninju angin, ya kan capek banget. Pernah nggak ketemu dengan orang yang seperti itu? Orang yang seperti itu, orang Jawa bilang begini, dijemur nggak kering, dicelupin ke air juga nggak basah. Jadi mau diapain ini? Itu orang yang menghisap, punya energi sucker. Kenapa ada orang yang punya energi sucker? Karena hatinya nggak beres. Maka itu Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kembali ke anak muda yang bernama Yusuf. Dia anak seorang bos, ya. Dia anak kesayangan daripada papanya. Hari itu yang ditulis oleh Alkitab, anak muda ini bangun sebagai seorang budak. Bukan seorang pegawai, seorang budak. Apa itu budak? Budak itu adalah benda hidup, bukan makhluk hidup. Kursi ini adalah benda. Ya, kita nggak suka kalau di New York tinggal taruh aja di depan, waktu nanti pembuangan sampah udah diambil, ya, digiles dan dibuang. Ya, namanya budak pada zaman itu. Kalau kita nggak suka, ya kita mau apain aja, hukumnya sah-sah saja. Budak hanya punya kewajiban dan tidak punya hak, ya. Jadi dia mau dikasih makan atau tidak dikasih makan itu nggak ada urusan, ya. Jadi bayangkan seorang anak muda yang biasa hidupnya nyaman, hari itu bangun pagi dia posisinya sebagai budak. Kalau kita ada di posisi Yusuf, wow, itu posisi yang amat sangat tidak baik. Yusuf punya beribu-ribu bahkan berjuta-juta alasan. Salah saya apa? Kok sekarang saya mengalami penderitaan yang seperti ini? Tapi luar biasa. Meskipun dia anak muda, wow, mengalami penderitaan seperti ini, dia bersikap dewasa. Roma pasal 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja bersama-sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia, Tuhan. Kalau baca Roma pasal 8 ayat 28, jangan berhenti di situ, tapi harus sampai ke ayat 29 itu supaya lengkap. Mengapa? Karena ayat 29 itu berkata, ya, jadi apa yang kita alami itu Tuhan izinkan, Tuhan bekerja di dalamnya agar mengalami keserupaan dengan Kristus. Kita sedang bertumbuh menjadi dewasa. Gembala senior kita memberikan tema grow mature, bertumbuh menjadi dewasa. Jadi kapan kita menjadi dewasa secara penuh? Ketika kita mengalami keserupaan dengan Kristus. Amin.
Jadi kembali kepada Yusuf, luar biasa. Di tengah-tengah penderitaannya, yang dia keluarkan bukan energi sucker, tapi yang dia keluarkan energi giver. Dia jaga hatinya sedemikian rupa. Orang bisa berbuat salah kepada kita. Bisa atau bisa? Ya. Orang yang kita sayangi, orang yang kita hormati, itu bisa berbuat salah kepada kita, yang bisa membuat kita nggak nyaman. Orang bisa melakukan kita sewenang-wenang. Orang bisa berbuat dosa kepada kita. Tapi kalau ada orang-orang yang kemudian berbuat jahat, berbuat dosa kepada kita, orang itu memang nggak boleh melakukan itu. Dan yang namanya upah dosa adalah maut. Ada suami istri datang ke saya. Dia bilang, "Pastor, kami mau cerai." Wih, bagus sekali, ya kan? Mau cerai, lapor dulu sama pendetanya, ya kan? Untung dia datang ke alamat yang tepat. Ya, saya bilang, "Oh, bagus sekali, mau cerai cari saya," ya kan? Jadi pertama, ini suami saya selingkuh, Pastor. Ini udah kesekian kalinya, bukan pertama kalinya. Ini udah kesekian kalinya. Jadi maksudnya apa? Ya gini, Pastor, mumpung kami kan masih muda, ya. Jadi kalau dia bisa begitu, saya ini masih cantik, Pastor. Ya tahu lah, saya kan nggak buta, ya kan? Emangnya dia aja yang bisa gitu? Ya kan? Saya bisa lakukan itu juga. Maaf, itu namanya bodoh. Ada orang berdosa, kemudian dia mau ikut-ikutan berbuat dosa. Sekali lagi, orang yang bersalah kepada kita, melakukan kejahatan, berbuat dosa kepada kita, nanti urusannya bukan sama kita, tapi urusannya sama Tuhan. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita untuk menghakimi. Jadi kalau ada orang berbuat dosa kepada kita, kemudian kita ikut-ikutan berbuat dosa, kita juga akan mengalami yang namanya maut. Yusuf tidak mau lakukan itu. Dia pahit, dia kecewa. Saudara-saudaranya sendiri yang hidup serumah, itu yang menjual Yusuf untuk menjadi budak. Tapi Yusuf hari itu bangun pagi sebagai seorang budak, dia mau move on. Sehingga apa? Dikatakan Potifar terpesona. Wow, luar biasa anak muda itu. Coba kalau kita misalnya ya punya partner atau pegawai atau anak buah, mukanya bimoli katanya, bibir moncong 5 cm, ya kan? Orang Surabaya bilang metutu atau mecucu gitu loh kan ya. Cemberut aja bawaannya. Kita pasti nggak senang. Ya. Karena itu akan tertransfer. Tapi Yusuf, dia bilang, I'm not the best, but I can do my best. Kita bukan yang terbaik, Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan sampai situasi yang membuat kita pahit, membuat kita menderita, menghalangi kita untuk kita tidak mengeluarkan energi giver. Akhirnya
Yusuf dibuat pahit lagi oleh istri Potifar. Dia difitnah dan dia harus dimasukkan ke penjara. Ada alasan buat dia bersungut-sungut, ada alasan buat dia untuk ngomel. Kutuk apa yang ada di atas kepalaku? Kok ngalami kesialan silih berganti? Tapi coba lihat, di dalam penjara Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Dia keluarkan energi giver itu, dia nggak mau keluarkan energi sucker. Dia mau mengampuni orang-orang yang berdosa kepada Yusuf. Dan akhirnya diangkatlah Yusuf, ya, seperti membalikkan tangan dan menjadi penguasa yang ada di Mesir. Kemudian ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya, apa yang dikatakan oleh Yusuf? Kan Yusuf bilang gini, kamu memang mereka-rekakan yang jahat untuk aku, tapi Tuhan intervensi di dalamnya, dan kemudian melalui hidupku, aku dipakai untuk memelihara keluarga kita, Israel, dan keluarga bangsa yang besar itu, Mesir. Gara-gara Yusuf dewasa di dalam penderitaan, hidupnya memberkati banyak orang dan mengubah dunia. Amin. Ya. Nah, bagaimana agar kita bisa mengalami seperti apa yang dialami oleh Yusuf? Yang pertama, kita harus tetap percaya kepada Tuhan di dalam segala keadaan, khususnya ketika kita dalam keadaan sulit. 3 hal yang kita nggak boleh lupakan dari sifat utama Tuhan. Sekali lagi, ada 3 hal yang itu harus benar-benar tertanam di dalam pikiran dan hati kita sampai benar-benar kita ngerti, paham, bukan sekedar hafal. Bahwa yang pertama, Tuhan itu maha hadir. Amen. Ada 2 orang maupun ada 1 orang, Tuhan hadir. Amin. Amin. Kita di ruangan gereja dan maaf kita di dalam WC, restroom, Tuhan hadir. Karena dia memang Tuhan yang maha hadir. Itu harus kita paham. Bukan hanya sekedar pengetahuan di kepala. Yang kedua, Tuhan maha tahu. Artinya dia tahu ketika kita pahit, dia tahu ketika kita menderita, dia tahu ketika kita gundah gulana, dia tahu seluruh hidup kita. Dalam kitab Raja-Raja dikatakan begini, manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita bisa menyembunyikan dari pasangan hidup kita. Tadi pagi saya sampaikan, maaf, waktu saya ngompol-ngompol darah itu, beberapa jam saya sembunyikan dari istri dan anak saya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Saya bisa sembunyikan itu dulu. Ya, baru setelah agak siang, ya karena udah nggak tahan, saya cerita apa yang terjadi pada saya. Ya, kita bisa menyembunyikan sesuatu yang manusia nggak bisa tahu, tapi kita nggak bisa sembunyikan di hadapan Tuhan, karena Dia Tuhan yang maha tahu. Jadi waktu kita ngalami penderitaan, Tuhan itu tahu banget, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan yang ketiga, kita nggak boleh lupa bahwa Tuhan itu maha kuasa, ya. Amen. Kekuasaannya itu nggak bisa dibatasi oleh situasi, kondisi, keadaan. Misalnya bilang soal penyakit kanker, ya, saya udah melihat orang-orang yang sakit kanker bahkan stadium 4 Tuhan sembuhkan. Ya, kita udah mendengarkan kesaksian bagaimana pendeta Agus Lutan, ya, sahabat kita, sahabat BMC,
Ya, beberapa waktu yang lalu divonis dia sakit kanker. Saya bilang gini, Pak Agus, kanker itu cuman sebuah nama. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus, dia adalah nama di atas segala nama. Dia adalah Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Nggak peduli sakit penyakitmu menurut fakta, menurut medis, menurut kenyataan berat, nggak bisa disembuhkan. Tapi Tuhan, dia maha kuasa, dia bisa sembuhkan. Mungkin keadaan ekonomimu seperti Ciputra. Ciputra bilang begini, dulu kekayaanku dimakan 7 keturunan tidak bakal habis. Tapi hari ini hutangku saking banyaknya, 7 keturunanku tidak mungkin bisa melunasi. Tapi waktu Ciputra, dia cari Tuhan, dia tahu bahwa dia cuma debu dan tanah. Dia datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan pulihkan. Karena apa? Karena Tuhan maha kuasa. Ya, jadi yang pertama, di tengah-tengah suatu situasi yang sangat sulit, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Karena 3 sifat Tuhan itu, ya. Yang pertama apa? Tuhan maha hadir. Yang kedua, Tuhan maha tahu. Tuhan yang maha kuasa. Yang kedua, waktu kita ngadepin masa-masa sulit, ngadepin penderitaan, yang harus kita kerjakan itu adalah kesabaran. Bersama saya ucapkan kesabaran. 2, 3, kesabaran. Ya, sekali lagi, ayat emas kita untuk bulan Agustus ini diambil dari 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 itu adalah pasal yang berbicara tentang kasih. Bicara tentang agape, ya, kasih. Dan salah satu yang disebutkan di 1 Korintus 13, kasih itu panjang sabar. Bahasa Inggrisnya long suffering. Mau lebih keren lagi, bahasa Inggrisnya long suffering. Bahasa Indonesianya sabar. Segala sesuatu ada waktunya. Amin. Kalau hari ini kita sedang nangis, nggak selama-lamanya kita akan nangis. Hari ini kita sedang meratap, menderita banget, nggak selama-lamanya kita akan meratap. Tuhan tampung setiap tetesan air mata kita di dalam kirbatnya. Dan ratapanmu itu Tuhan akan rubah menjadi tari-tarian. Seperti tema besar untuk tahun 2024 ini yang diambil dari Mazmur 126. Keadaan kita akan seperti orang-orang yang bermimpi ketika Tuhan pulihkan kita. Kita akan menuai katanya, sambil membawa berkas-berkasnya. Mungkin kita melihat situasi kita, too good to be true. Ya, mimpi kali. Seperti kata merindukan bulan katanya. Jangan mimpi terlalu muluk-muluk. Udah gak mungkin, udah terima kasih. Jangan pernah menyerah ketika keadaan tidak baik. Amin. Tapi yang perlu kita kerjakan adalah sabar. Jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan.
Alkitab bilang balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tahun ini 2024 Tuhan akan membawa kita pada satu waktu, kemudian kita akan tertawa. Kita lupa dengan penderitaan yang kita alami sebelum-sebelumnya. Waktu Yusuf diangkat Tuhan begitu tinggi, dia lupa. Dia pernah dimasukkan ke lubang sumur, dia dijual sebagai budak. Artinya bukan dia pikun. Dia ingat peristiwa itu, dia ingat. Tapi nggak ada sakitnya di hatinya. Mengapa? Karena dia melepaskan pengampunan. Dibuktikan ketika saudara-saudaranya datang. Itu adalah kesempatan yang paling bagus buat Yusuf untuk memberikan pelajaran, hukuman ya, kepada saudara-saudaranya. Dan yang ketiga, mau tidak mau kita harus mengampuni orang, situasi, keadaan yang menyebabkan kita menderita. Mungkin pemerintahan kita, mungkin bos kita, atau mungkin pasangan hidup kita, atau orang-orang yang kita hormati. Sekarang kita akan belajar dari anak muda yang kedua, yaitu yang bernama Daniel. Daniel dewasa di dalam doanya. Saya tulis begitu ya, Daniel dewasa di dalam doanya. Ingat, kedewasaan tadi mengubah apa? Mengubah dunia. Gara-gara Yusuf, dia sabar, dewasa dalam penderitaan, dunianya berubah. Dunianya Yusuf berubah. Dunia keluarga besarnya berubah. Tuhan taruh di tanah Goshen itu keluarga besarnya. Ya kan? Gara-gara Yusuf, Mesir itu diberkati, Fir'aun diberkati. Nah, nanti kita lihat dari Daniel yang dewasa di dalam doa, itu juga kerajaan dan bangsa-bangsa berubah. Mari kita lihat dulu dari Daniel pasal 6 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11. Ayo kita baca bersama-sama ayat yang ke-8, 2, 3. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ditetapkan suatu dekret peraturan dalam kerajaan itu bahwa sekarang berdoa hanya boleh kepada raja, nggak boleh kepada yang lain. Kalau ada orang berdoa selain kepada raja, udah jelas nih peraturannya, dimasukkan ke mana? Gua singa. Ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat, ayo baca sama-sama 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Pengumuman bahwa ini adalah ibadah terakhir di BMC Philadelphia. Minggu depan sudah nggak ada lagi ibadah pagi, ibadah siang maupun ibadah malam. Ya, ini adalah ibadah yang terakhir. Mungkin kita bilang gini, hore,
Hore, puji Tuhan. Enggak pelayanan lagi, enggak ke gereja-gerejaan lagi. Bukan mauku loh ya, bukan mauku loh ya. Aku maunya melayani, aku maunya beribadah. Ini enggak ada ibadah. Hore, hore. Itu cuma contoh, saudara ya. Please, itu cuma contoh ya. Minggu depan kita ada ibadah hari Minggu 3 kali. Minggu depannya kita akan tambah 2 kali jadi 5 kali. Hore! Kan mestinya begitu. Bukan hore kalau nggak boleh berdoa. Daniel waktu keluar pengumuman itu, dia nggak bilang hore. Dia kemudian berdoa, Alkitab bilang 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukan. COVID-19 itu adalah salah satu bentuk penyaringan. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ketika kemudian ibadah dibuka lagi, ada banyak alasan orang untuk tidak beribadah. Dan ada banyak alasan mengapa orang suka pergi mall bareng-bareng, tapi ke gereja enggak. Aneh kan? Aneh kan? Kalau di gereja banyak COVID-nya. Udah dihimbau, ini bukan hanya di Amerika, di Indonesia juga ngalami hal yang seperti ini. Kenapa kemudian orang nggak kembali ke ibadah? Karena sesungguhnya dari sononya males ibadah, dari sononya ya, cuman karena kepaksa aja, diajak temen, dimarahin suami atau dimarahin istri. Apa kata dunia kalau aku nggak ke gereja? Tapi Daniel, karena dia udah biasa berdoa, mau dilarang model apapun, dia nggak mundur. Dia tetap berdoa. Akhirnya Daniel dimasukkan ke gua singa. Dan apa yang terjadi atas Daniel kita semua sudah tahu. Tuhan menjagai dan Tuhan melindungi Daniel sedemikian rupa. Maka kemudian raja dia bilang begini, mulai sekarang semua orang harus menyembah Allahnya Daniel. Kalau ada orang yang berdoa kepada yang lainnya, dimasukkan ke gua singa. Luar biasa. Doa dari seorang Daniel mengubah hidupnya, mengubah bangsanya. Amin. Amin. Doa dari Bapak Ibu sekalian itu akan mengubah keadaan. Maka itu Yesus bilang begini, kamu itu jangan jemu-jemu berdoa. Sampai dipikirkan satu pasal spesial dalam Lukas pasal 18. Kalau kita nggak jemu-jemu, maka kita pasti menuai dari apa yang kita doakan. Saya bersyukur hampir 40 tahun yang lalu ketika saya mengalami Tuhan. Saya ini kan orang ateis, orang nggak kenal Tuhan. Saya bertobat di persekutuan doa. Namanya persekutuan doa, banyak doanya, ya kan?
Persekutuan doa, banyak doanya. Doa untuk bangsa, doa untuk negara, doa keliling, doa syafaat, doa kelepasan. Banyak banget. Doa, doa, doa. Sampai hari ini udah berapa tahun saya doa fajar, Bapak Ibu sekalian, di New York. Saya beri judul doa fajar 1 jam saja setiap hari. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan, saya ada sebagaimana saya ada hari ini. Salah satunya karena doa itu. Doa itu artinya connect sama Tuhan. Kalau nggak berdoa artinya disconnect. Waktu disconnect, lama-lama lowbat. Waktu disconnect, kita kemudian lama-lama jadi lemah. Maka itu believe it or not, percaya atau tidak percaya, doa itu luar biasa. Amin. Kalau doa itu nggak penting, Tuhan bilang begini, janganlah berdoa. Baca ayat firman Tuhan itu secara lengkap. Yang Tuhan nggak mau ketika kita berdoa itu untuk dilihat orang. Habis waktunya ya. Kalau habis, hore. Sampai jam berapa ini? Ini jam 7. Hore. Soalnya banyak banget di jatutannya. Nah, bagaimana supaya kita menjadi dewasa di dalam doa, ya, menjadi dewasa dalam doa? Gampang, tiru Daniel aja. Kita harus menetapkan waktu doa yang teratur. Jadi kita harus punya waktu doa yang teratur. Sekali lagi, kita harus punya waktu doa yang teratur. Saya itu digerakkan oleh Tuhan sejak di Indonesia. Saya selalu sedia satu kamar untuk hamba-hamba Tuhan. Buat nginep itu, saya spesial itu. Saya siapkan satu kamar khusus dikosongkan. Saya buat sedemikian rupa untuk hamba Tuhan tinggal. Dan saya sangat diberkati oleh hamba-hamba Tuhan yang nginep di rumah saya, yang memiliki disiplin doa. Ya. Jadi yang punya disiplin doa itu ketika kemudian ngobrol-ngobrol, dia bilang, maaf Pak, saya masuk sebentar ya, saya mau berdoa di jam yang sama. Ya, besoknya juga begitu. Saya lihat kemudian anak cucunya dan kehidupannya. Alkitab bilang begini, dulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tapi aku melihat orang-orang yang cinta akan Tuhan, orang-orang yang connect sama Tuhan, itu gak pernah Tuhan tinggalkan. Amin. Orang benar yang bersih kelakuannya, keturunannya berbahagia. Dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa Elia itu manusia biasa, bukan manusia luar biasa. Waktu dia berdoa, Tuhan dengarkan. Dan Alkitab bilang, kalau doa itu didoakan dengan yakin, sangat besar kuasanya. Maka itu yang kedua, selain kita menetapkan waktu doa secara teratur, kita harus yakin dengan doa kita. Jangan kemudian berdoa tapi kita tidak yakin bahwa doa kita bakal dijawab.
Jadi kita harus yakin, dan Tuhan pasti mengabulkan, menjawab doa kita yang sesuai firman Tuhan, itu tepat pada waktunya Tuhan. Saya punya teman kaya raya. Dia punya anak laki, dia merengek sama papanya, "Papa, aku kepengen punya sepeda motor, Papa." "Yo, jangan. Kamu kan masih umur 13, nggak punya SIM, dan nggak boleh nyetir. Ayolah, Pak. Aku kepengen, Pak punya sepeda motor." Karena dia orang kaya, kemudian dia bikinkan SIM tuh, nggak tahan, direngek oleh anaknya. Umur 13 tahun. Dibelikan sepeda motor sesuai keinginan anaknya. Begitu hari itu dia naik sepeda motor, hari itu tabrakan, dan hari itu meninggal anak itu. Karena bapak itu nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kalau bapak itu tahu bahwa anaknya bakal mati gara-gara sepeda motor yang diberikan, bapak itu pasti nggak akan membelikannya. Tuhan Maha Hadir, Maha Tahu, Maha Kuasa. Kalau hari ini doa kita belum dijawab oleh Tuhan, bukan Tuhan tidak Maha Kuasa, bukan Tuhan membenci kita. Seringkali kita kan kemudian bilang kita ini dibenci oleh Tuhan. Enggak. Tuhan tahu kapan waktu yang paling tepat, seperti lagu ya. Ya, ada lagu judul Waktu Yang Tepat ya. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menjawab, mengabulkan doa kita. Makanya Alkitab bilang Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jangan baru berdoa 1-2 kali atau 1-2 tahun nggak dijawab terus berhenti. Istri saya berdoa 4 tahun, berdoa selama 4 tahun, hampir putus asa untuk pemulihan keluarga. Ketika dia hampir putus asa, dia lawan semua itu dan dia tetap berdoa. Dan Tuhan kemudian pulihkan keluarga kami. Yang ketiga, supaya kita dewasa di dalam doa, maka selain kita berdoa untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, kita perlu berdoa syafaat. Artinya berdoa untuk orang lain. Artinya berdoa untuk kota, negara, negeri di mana kita tinggal. Jangan hanya mengkritik, tapi tidak pernah mendoakan. Kenapa kamu nggak berdoa? Karena kamu tidak yakin bahwa doamu didengar oleh Tuhan. Saya ajarkan kepada keluarga saya dan kepada jemaat, kita ini orang-orang Indonesia minoritas di New York, minoritas. Tapi waktu kita berdoa untuk kota New York, saya percaya begini, Bapak Ibu ditaruh di Philadelphia karena Tuhan mau pakai Bapak Ibu buat berdoa buat Philadelphia. Ada orang-orang yang ditaruh di Afrika Selatan. Dan di situ juga ada orang Kristen. Tuhan mau orang-orang di situ berdoa untuk Afrika Selatan. Gak usah doa yang jauh-jauh. Biar orang Philadelphia berdoa untuk kota ini, berdoa untuk Amerika. Nanti orang Indonesia, biarlah orang Indonesia berdoa untuk pemerintahan Indonesia, berdoa untuk kota-kota di mana mereka tinggal. Alkitab bilang kesejahteraan kota, kesejahteraan negerimu
Itu tergantung kamu dan akan membuat kamu sejahtera. Maka itu kamu perlu berdoa buat kota dan negerimu. Itulah yang namanya kedewasaan di dalam doa. Waktunya sudah habis. Bersama-sama ucapkan hore. Ya, saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Kita sudah belajar 2 hal. Saya siapkan 4 hal. Yang ketiga, itu kita harus dewasa di dalam pengajaran. Ya, dalam pengajaran. Ya, saya cerita singkat aja. Itu Rasul Paulus dewasa dalam pengajaran. Dia adalah seorang penganiaya jemaat anti-Kristen. Ya, itu Paulus. Anti-Kristen. Tapi ketika dia mengalami Tuhan, wow, luar biasa. Separuh lebih dari perjanjian baru yang nulis adalah Paulus. Gimana supaya kita menjadi dewasa di dalam pengajaran? Ya, kita harus melakukan 4M, yaitu membaca firman. Membaca firman. Bukan mendengarkan TikTok. Nggak salah dengarkan TikTok, dengarkan khotbah di YouTube, nggak salah. Tapi yang pertama, kita harus membaca firman Tuhan. Harus membaca melalui platform apa aja, mau melalui kertas atau digital, kita harus baca. Harus baca. Bacanya jangan seperti orang ngejar setoran gitu loh. Ya, tapi lakukan dengan disiplin. Misalnya 1 hari 1 pasal saja. Ya, jangan kemudian punya target mulu-mulu, nanti agak susah ngejarnya. Saya bilang kepada teman-teman yang berolahraga, ya, kalau kamu nggak biasa olahraga, jangan targetkan kemudian 1 jam. Nanti lama-lama malas. Mulailah dengan 10 menit untuk olahraga. Nanti setelah sekian lama udah terbiasa, kamu boleh tambah 15 menit. Biasakan dulu membaca 1 pasal. Setelah dibaca, direnung-renungkan. Kemudian setelah direnung-renungkan, ya, harus dilakukan. Ya, harus diapa? Dilakukan. Harus dilakukan. Setelah dilakukan, harus dibagikan, sharing. Di sini kan ada konser, atau kita sharing di mana aja. Kita cerita, hari ini aku baca 1 pasal, aku dapat berkat ini dan ini. Itu akan menyebabkan kita dewasa dalam pengajaran. Kalau kita dewasa dalam pengajaran, kita nggak akan gampang disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat yang tidak berdasarkan Alkitab. Yang keempat, tadi saya mau sampaikan tentang seorang yang bernama Ruth. Ruth itu dewasa dalam kesetiaan. Ruth bukan orang Yahudi. Dia bukan keturunan Israel, dia orang Moab, musuhnya orang Israel. Ruth. Tapi dalam kitab Matius pasal pertama ayat yang kelima bicara soal silsilah Yesus. Ada nama Ruth di situ. Yesus Kristus Tuhan juru selamat kita. Itu adalah keturunan dari Ruth. Ruth dewasa dalam kesetiaan. Dibuktikan ketika dia setia kepada ibu mertuanya yang bangkrut, yang miskin, namanya Naomi. Naomi bilang dengan tangan penuh, aku meninggalkan Yerusalem. Sekarang aku kembali ke Yerusalem dengan tangan kosong. Jangan panggil aku Naomi. Aku pulang dalam keadaan baik. Tapi Ruth luar biasa. Dia tetap setia kepada
Ya, kesetiaan itu selalu dibuktikan dimulai dari keluarga. Ya, dewasa dalam kesetiaan. Akibatnya apa? Lahirlah Yesus Kristus Tuhan yang mengubah dunia, menyelamatkan dunia. Gara-gara Paulus dewasa dalam pengajaran, sampai hari ini orang belajar Alkitab salah satunya dari kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan itu mengubah sejarah dunia. Hari ini Bapak Ibu percayalah, ada di tempat ini bukan satu kebetulan. Amin. Karena Tuhan mau kita dewasa dalam penderitaan, dewasa dalam doa, dewasa dalam pengajaran, dan dewasa dalam kesetiaan. Setialah kepada keluargamu, setialah kepada gereja lokal di mana Tuhan tempatkan kita. Setialah dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan melalui company-mu, tempat bisnismu, tempat kerjamu. Ingat, ada upah untuk kesetiaan. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini.